Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. eh, saya Aurelia Rizky dan bersama rekan saya. Berarti Siti Nurjana. Kami dari kelompok mengenai financial stress. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan adaptasi alat ukur psikologi yang telah eh, kami laksanakan mengenai yang berjudul financial stress. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas. Untuk di sini akan saya serahkan kepada Putri. Baik, di sini ada kajian pustaka. Hao, Cho, dan Li, 2020, situs Malaysia adalah respon psikologis terhadap persepsi ketidakseimbangan, ketidakpastian, dan risiko dalam bidang manajemen sumber daya keuangan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, situs Malaysia diusulkan mencakup tiga aspek. Aspek aspek pertama yaitu affective reaction, persepsi afektif menekankan peran pemicu stres dalam bentuk cara orang merasa tentang situasi finansial mereka saat ini. Kedua, ada relation atau interpersonal behavior. Persepsi relation meliputi dampak stres pada fenomena kognitif dan perilaku dalam konteks sosial. Yang aspek ketiga yaitu physiological response, yaitu persepsi psikologis berfokus pada cara tubuh manusia bereaksi, yaitu fenomena stres saat menghadapi pemicu stres. Ini adalah salah satu upaya pertama untuk menggabungkan ketiga persepsi ini menjadi satu kerangka kerja berkenaan dengan tekanan keuangan. Lalu selanjutnya ada proses adaptasi yang dilakukan. Nah, kami mengelompokkan proses adaptasi yang dilakukan menjadi tiga. Pertama yaitu ada alasan melakukan adaptasi. Adaptasi tes pada prinsipnya adalah menjadikan teks yang aslinya berasal dari luar negeri dalam bahasa asing atau tidak dalam budaya Indonesia dapat digunakan bagi responden Indonesia. Sangat penting melakukan adaptasi alat ukur psikologi adalah karena alat ukur yang ada tidak semua relevan dan dapat digunakan oleh suatu daerah karena akan muncul bias. Adaptasi tersebut bertujuan untuk mencapai akuivalensi antara instrumen asli dengan instrumen baru hasil adaptasi. Kesetaraan yang dimaksud meliputi ekuivalensi dalam hal transaksi bahasa, konsep, dan metrik. Ekuivalensi transaksi meliputi kemiripan mana semirip mungkin dengan bahasa yang asli, menyangkut ekspresi bahasa dan budaya berbahasa dan komunitas lokal yang akan diukur. Nah, yang kedua yaitu sampel penelitian. Menurut American Psychological Association atau APA 2010, hampir 3/4 orang Amerika mengalami kecemasan karena masalah pengelolaan keuangan. Sampel yang digunakan adalah orang yang sedang bekerja berusia 20 tahun sampai usia 40 tahun. Kriteria pada dewasa awal berusia 20 sampai 40 tahun. Alasan peneliti menggunakan kriteria sampel tersebut adalah karena pada tahap dewasa awal, individu mengalami transisi dari remaja menuju dewasa muda. Pada tahap ini, individu juga mulai mengeksplorasi apa yang menjadi tujuan dan masa depannya. Karena pada transisi ini melibatkan perubahan pada seseorang berupa tanggung jawab yang lebih salah satunya yaitu bekerja atau karena kebutuhan semakin banyak yang harus dipenuhi. Hal ini melibatkan perubahan dalam kondisi finansial yang bisa disebabkan stres apabila tidak dapat mengatur finansial dengan baik. Dapat terjadi pada siapapun dan dapat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga ataupun yang tidak berkeluarga, termasuk pada mahasiswa, bekerja, ataupun yang sedang tidak bekerja yang telah mencapai kriteria umur dewasa awal. Selanjutnya ada proses adaptasi.
Pada proses adaptasi, pertama-tama peneliti memilih beberapa variabel yang menarik untuk menentukan judul skala yang akan dilakukan, sehingga peneliti memilih dan menentukan variabel Valencia Stress untuk diajukan kepada pembimbing dan dosen mata kuliah penyusunan skala psikologi. Lalu selanjutnya, peneliti melakukan translasi alat ukur atau yang sering disebut terjemah bahasa dengan menggunakan jasa translator melibatkan dua orang ahli bahasa yang dikerjakan oleh Saide Presha Ajahra, S1 Bahasa dan Sastra Inggris sebagai translator 1 yang bekerja sebagai tutor bahasa Inggris. Lalu ada Salsabila Arifo Nisa Wibowo, S1 Sastra Inggris sebagai translator 2. Setelah selesai melakukan transaksi alat ukur, langkah selanjutnya peneliti mulai menyusun tabel sintesis dengan mendiskusikan dengan rekan kelompok hasil dari translator. Selanjutnya, peneliti membuat advertisement atau alat ukur untuk meminta saran advertisement pada dosen psikologi pengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi dari hasil sintesis alat ukur yang peneliti buat. Lalu selanjutnya ada blueprint dan sebaran item. Nah, kami mengelompokkan blueprint menjadi 3 aspek, yaitu ada affective reaction, di mana dalam aspek affective reaction ini terdapat 8 item, di mana semua itemnya itu favorable. Item pertama yaitu saya merasa tertekan karena situasi keuangan saya. Item kedua yaitu saya merasa sedih karena situasi keuangan saya. Item ketiga yaitu saya merasa takut karena situasi keuangan saya. Item keempat yaitu saya merasa cemas karena situasi keuangan saya. Dan item selanjutnya sampai dengan item 8. Lalu selanjutnya ada aspek relasional atau interpersonal behavior, di mana aspek ini terdapat 8 item yang mana semua itemnya itu favorable. Di sini ada item 9, situasi keuangan saya mengganggu kinerja pekerjaan saya sehari-hari. Item 10, saya sering melewatkan acara-acara di tempat kerja karena situasi keuangan saya, sampai dengan item 16. Selanjutnya ada aspek psikologikal respon, di mana di mana terdapat 8 item juga, dan semua itemnya itu favorable. Di sini ada item 17, saya sering mengalami sakit perut karena situasi keuangan saya. Item 18, detak jantung saya meningkat karena situasi keuangan saya, sampai dengan item 24. Nah, di sini juga ada tahap penyebaran item, di mana keterangannya yaitu profil alat ukur semuanya merupakan favorable. Di sini ada aspek affective reaction, yaitu dari nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 8. Selanjutnya ada aspek relasional atau interpersonal behavior, yaitu dari nomor 9, 10, 11 sampai dengan nomor 16. Lalu selanjutnya ada aspek psychological response dari nomor 17, 18, 19 sampai dengan nomor 24. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Saya lanjutkan. Di sini kita akan membahas mengenai tampilan skala. Nah, untuk di bagian tampilan skala ini, di bagian pertama, seperti yang di sini dilihat bahwa berisikan pembuka pada kuesioner atau berupa kata pengantar dan perkenalan tim penelitian. Lalu menjelaskan juga tujuan dari penelitian yang dilakukan. Lalu kriteria responden yang dibutuhkan pada kuesioner penelitian financial stress ini. Lalu pada bagian ini juga menjelaskan terkait terjaminnya keamanan dalam kerahasiaan data responden yang mengisi kuesioner. Lalu ada pun alamat email dari peneliti
terkait jika ingin menanyakan informasi lebih lanjut mengenai kuesioner tersebut. Selanjutnya, pada bagian kedua, di sini berisikan pernyataan mengenai berapa lama waktu pengerjaan kuesioner. Yang dilihat di sini seperti contohnya penelitian ini akan memakan waktu kurang lebih 3-5 menit. Lalu juga ada penjelasan mengenai ketersediaan responden dalam mengisi kuesioner, dan terdapat 2 pilihan yang perlu responden isi supaya dapat melanjutkan pengisian kuesioner. Dalam contoh ini seperti dimohon untuk mengklik iya jika setuju, dan silahkan mengklik tidak jika tidak bersedia untuk mengisi kuesioner. Lalu selanjutnya pada bagian ketiga, berisikan instruksi cara pengerjaan kuesioner dan juga dijelaskan mengenai pilihan jawaban yang bertujuan agar memudahkan responden dalam pengerjaan kuesionernya. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat keterangan pada pilihan-pilihan jawabannya supaya memudahkan respondennya untuk memilihnya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada pada bagian keempat berisikan item atau pernyataan kuesioner yang wajib diisi oleh responden. Nah, tujuannya yaitu untuk memudahkan peneliti dalam mengambil data kepada responden. Lalu di bawahnya terdapat sebuah pilihan, terdapat 5 pilihan yang dapat responden pilih, mulai dari angka 1, yaitu sangat tidak setuju, hingga angka 5, yaitu sangat setuju. Lalu selanjutnya pada bagian kelima, berisi tentang data identitas responden. Nah, responden diminta untuk melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti. Tujuannya yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan untuk kepentingan peneliti. Seperti yang kita lihat di sini, pada contohnya yaitu diharuskan mengisi nama atau inisial, lalu jenis kelamin, lalu usia, lalu terkait penelitian kami diharuskan mengisi terkait pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya, lalu juga lamanya bekerja. Lalu di sini kita lanjutkan pada pembahasan perhitungan hasil dari pengambilan data. Di sini kita lihat pengambilan data ini dilakukan pada dewasa awal dengan usia rentang 20 hingga 40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 196. Namun, dikarenakan terdapat satu responden yang menjawab tidak bersedia pada inform consent, maka jumlah responden menjadi sebanyak 195. Di sini kita lihat untuk bagian pertama terdapat tabel hasil uji reliabilitas. Seperti yang kita lihat di sini, hasil dari Cronbach alpha yaitu 0,976, lalu N of item atau jumlah dari itemnya yaitu 24. Nah, berdasarkan dari tabel di atas, nah di sini dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas pada variabel financial stress, reliabelnya tergolong sangat tinggi karena berdasarkan kategorisasi reliabilitas menurut Guilford 1956, termasuk pada kategori di atas 0,80 hingga 1, yaitu termasuk tergolong sangat tinggi. Selanjutnya di sini ada tabel hasil uji validitas. Seperti yang kita lihat di sini, untuk item pernyataannya yaitu dari 1 hingga 24. Lalu ada kriteria yang kami gunakan yaitu 0,30. Lalu untuk selanjutnya ada corrected item. Lalu selanjutnya ada keterangan atau kesimpulan dari keseluruhan item yaitu valid. Nah, berdasarkan dari tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada variabel financial stress ini
menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid, dikarenakan nilai setiap validitasnya lebih dari 0,30. Nah, syarat minimum untuk dianggap suatu item itu valid adalah nilai indeks validitasnya melebihi dari 0,3 menurut Sugiono 2016. Jadi, item validitasnya dinyatakan valid jika memiliki tingkat korelasi lebih dari 0,30. Selanjutnya, mengenai blueprint dan sebaran item setelah dilakukannya analisis data. Yang kita lihat di sini, pada bagian aspek affective reaction ini, keseluruhan itemnya favorable, tidak ada yang dikurangi atau tidak ada yang unfavorable. Untuk pada aspek ini tidak adanya perubahan pada bagian pernyataan. Dan sama seperti sebelumnya, untuk aspek ini terdapat 8 item. Lalu selanjutnya pada aspek relational atau interpersonal behavior. Pada aspek ini pun memiliki 8 item. Untuk bagian ini tidak ada perubahan pada item pernyataan, sama seperti sebelumnya, dan keseluruhan itemnya favorable, tidak ada yang dikurangi. Lalu selanjutnya pada bagian aspek physiological response. Nah, untuk bagian aspek ini terdapat beberapa nomor item yang memiliki perubahan, yaitu salah satunya pada nomor 19, yaitu kondisi kesehatan saya terganggu karena situasi keuangan saya. Berbeda dari hasil blueprint yang sebelumnya, sebelum dianalisis data. Lalu adapun pada nomor 24, nah pada nomor 24 ini, yang barunya adalah situasi keuangan saya membuat saya kurang bisa merawat benda-benda yang saya miliki, sehingga benda-benda tersebut rusak. Pada aspek ini terdapat 2 item pernyataan yang memiliki perubahan. Untuk aspek ini pun berjumlah 8 item, sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada blueprint alat ukur, semuanya merupakan favorable. Pada aspek affective reaction, kita lihat di sini keurutannya sama seperti sebelumnya, yaitu dari nomor 1, 2, 3, hingga 8. Lalu untuk aspek relational atau interpersonal behavior, yaitu sama seperti sebelumnya juga, keurutannya yaitu 9, 10, 11, hingga 16. Lalu physiological response, itu dari nomor 17, 18, 19, hingga 24. Untuk peletakan dari pernyataan item, tidak ada yang dirubah dan sama seperti sebelumnya. Dan sesuai keurutan berdasarkan dari alat ukur financial stress. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai pembahasannya. Yang pertama mengenai proses pengambilan data penelitian. Nah, menurut Heo, Cho, dan Lee, tahun 2020, financial stress adalah respons psikofisiologis terhadap persepsi ketidakseimbangan, ketidakpastian, dan risiko dalam bidang manajemen, sumber daya keuangan, dan pengambilan keputusan. Nah, meskipun stres finansial ini dalam hasil hidup dan perlunya pengukuran konstruk yang komprehensif dan berteori, dan masih sedikit penelitian yang membahas mengenai masalah konseptual stres finansial ini dan pengukurannya. Nah, oleh karena itu, dengan meminjam dari teori stres umum, penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan ini. Nah, awalnya peneliti mencari dan menentukan variabel yang menarik untuk diteliti di masyarakat untuk dijadikan judul atau nama skala yang akan diadaptasi oleh peneliti. Nah, sehingga peneliti memilih judul skala yaitu financial stress. Nah, menurut peneliti jarang sekali nih dalam dunia penelitian membahas terkait stres finansial ini yang menjadikannya menarik untuk diteliti. Nah, peneliti juga menentukan responden atau partisipan yang akan peneliti ambil
untuk subjek di alat ukur yang peneliti akan buat. Yaitu akhirnya peneliti menentukan untuk kriterianya, yaitu orang yang sedang bekerja berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Lalu peneliti pun menggunakan skala Likert 5 item, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Nah, penelitian mendapatkan responden sebanyak 196 responden dalam waktu 1 minggu. Namun dikarenakan terdapat satu responden yang menjawab tidak bersedia pada informed consent, maka jumlah responden menjadi sebanyak 195, terdiri dari pria sebanyak 88 responden dan wanita sebanyak 107 responden. Lalu untuk yang kedua, penelitian validitas dan reliabilitas. Nah, untuk hasil uji validitas dan reliabilitas penelitian yaitu valid dan reliable. Karena alat ukur ini cocok dan dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur, dan instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula. Nah, pada uji validitas pada variabel financial stress ini, menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid dikarenakan nilai setiap item validitasnya lebih dari 0,30. Nah, syarat minimum untuk dianggap suatu item valid adalah nilai indeks validitasnya lebih dari 0,3 menurut Sugiono tahun 2016. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel financial stress valid. Lalu pada uji reliabilitas menunjukkan hasil 0,976, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas pada variabel financial stress reliable tergolong sangat tinggi karena berdasarkan kategorisasi reliabilitas menurut Guilford tahun 1956 termasuk pada kategori lebih dari 0,80. Lalu selanjutnya ada kekurangan dan kendala dalam proses adaptasi skala dan pengambilan data. Nah, yaitu peneliti merasa kesusahan dalam menentukan responden yang akan diteliti, sehingga dalam pengambilan data pun peneliti sulit dalam mengumpulkan responden dengan kriteria yang telah ditentukan, dan mencari relasi di luar lingkungan perkuliahan ataupun orang terdekat tuh sulit. Lalu, selain itu, kendala yang dihadapi oleh peneliti adalah pada saat proses melakukan translasi alat ukur, nah, peneliti juga mengalami kesulitan dalam mencari orang ahli bahasa atau translator yang bersedia dan ketersediaan waktunya untuk melakukan translasi secara cepat. Nah, lalu adanya pun kesulitan pada proses sintesis pada beberapa item pernyataan yang dikarenakan memiliki arti kata yang ambigu atau memiliki makna ganda sehingga peneliti kesulitan menentukan sintesis tersebut. Nah, kita lanjutkan pada kesimpulan. Peneliti mendapatkan responden sebanyak 195 responden, terdiri dari pria sebanyak 88 responden dan wanita sebanyak 107 responden. Menunjukkan hasil uji validitas pada variabel financial stress ini menunjukkan bahwa semua itemnya dinyatakan valid, karena nilai setiap item validitasnya melebihi dari 0,30. Lalu yang seperti yang kita ketahui, syarat minimum untuk dianggap suatu item valid itu adalah nilai indeks validitasnya lebih dari 0,30 menurut Sugiono 2016. Lalu pada uji reliabilitasnya juga menunjukkan hasil reliabilitas 0,976. Hal ini dapat dikategorikan sebagai reliabilitas sangat tinggi. Nah, lalu setelah terdapat beberapa perubahan pada alat ukur tersebut, alat ukur financial stress, telah menjadikannya sebagai alat ukur yang lebih valid dan reliable sesuai dengan penggunaannya.
Artinya alat ukur financial stress bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk mengukur konstruk financial stress pada orang yang sedang bekerja pada rentang usia 20 hingga 40 tahun dan juga dapat digunakan pada masyarakat Indonesia. Juga telah sesuai dan dapat digunakan pula untuk keperluan di masa depan dan nanti untuk meneliti lebih lanjut terkait financial stress. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kami terkait variabel financial stress. Sebelumnya, terima kasih banyak karena telah memperhatikan dan juga telah mendengarkan dari hasil presentasi kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila kami ada salah kata atau perbuatan. Sebelumnya, saya Aurelia beserta rekan saya Putri. Terima kasih banyak. Kami dari kelas PS5A dan mahasiswa Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.